Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 061. Saya Syana Ramadhani dengan NIM 55. Saya Nurul Nikma dengan NIM 038. Saya Laila Ayu Lestari dengan NIM 060. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan apresiasi prosa dengan dosen pengampu Bu Leli Nisfistiana, SPD MPD, dan Bu Ida Nurhamidah, SSMH. Pengertian apresiasi prosa. Prosa menurut Yuwono pada tahun 2007 merupakan narasi atau uraian berupa novel, cerpen, ataupun lagu. Sedangkan apresiasi prosa menurut Sutawijaya dan Rumini pada tahun 1997 merupakan perilaku menikmati, memahami, dan menyikapi karya sastra secara wajar dan positif. Jadi dapat disimpulkan, apresiasi prosa adalah perilaku menikmati, menyikapi, dan memahami karya sastra secara positif dan wajar dalam bentuk cerita. Pendekatan apresiasi prosa menurut Nurgiantoro pada tahun 2013 ada 3. Yang pertama pendekatan objektif, yang kedua pendekatan ekspresif, dan yang ketiga pendekatan mimesis. Pendekatan objektif menurut Nurgiantoro, pendekatan objektif mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks. Pendekatan ini pada dasarnya membongkar struktur bahasa berdasarkan satuan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Prinsip umum pendekatan objektif yaitu penganalisisan penokohan, penganalisisan alur, penganalisisan latar, penganalisisan sudut pandang, dan penganalisisan gaya bahasa. Penganalisisan gaya bahasa yaitu hiperbola. Contohnya, ini belum separuhnya. Yang kedua ada personifikasi, contohnya masalah yang mengeruh, perasaan yang rapuh. Yang ketiga ada repetisi, contohnya kamu tak apa, bilas muka, gosok gigi, evaluasi, biasa saja. Yang kelima ada metafora, contohnya perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Yang keenam ada simbolisme, contohnya tidur sejenak menemui esok pagi. Yang ke-8 ada litotes, contohnya ini belum separuhnya. Dan selanjutnya ada pendekatan ekspresif. Karena karya sastra merupakan ekspresi pengarangnya, pendekatan ekspresif mencari hubungannya dengan pengarang sebagai pencipta setelah mempelajari karya sastra secara independen. Dari Nurgiantoro 2013. Dan ini adalah contoh analisis lagu yang berjudul Evaluasi dari pendekatan analisis ekspresif, yaitu puitis, nada vokal yang emosional, dan tema introspeksi yang kuat. Lagu ini tidak hanya menjadi sebuah karya seni, tetapi juga sebuah pengalaman yang dapat menggugah hati dan pikiran pendengar. Lagu ini mengajak kita untuk memikirkan diri dan merasakan perjalanan emosional yang dialami oleh tokoh, menjadikannya sangat berharga dalam konteks musik dan seni. Pendekatan mimesis melihat karya sastra sebagai entitas yang berhubungan dengan dunia nyata. Meskipun dianggap independen, karya sastra harus diperiksa hubungannya dengan sumbernya. Nurgiantoro 2013. Lagu Evaluasi karya Hindia ini mencerminkan perjalanan hidup yang dialami oleh banyak orang, terutama para seniman. Dengan lirik yang jujur, yakni pencarian makna dan keraguan. Lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan tantangan yang dalam berkarya. Emosi yang ada dalam lagu ini terasa begitu dekat dan menginspirasi kita untuk terus berkembang.